Finna go out, this feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Satika Cahyani, di acara podcast kami, Huru Hara, pada hari ini. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber kita yang akan berbagi pengetahuan pembahasan mengenai hal tentang tata aturan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Selanjutnya kita akan panggil bintang tamu kita atau narasumber kita pada podcast hari ini. Kepada Kak Dian Puspita Anggraini saya persilakan. Halo Kak Dian, halo. Silakan duduk Kak. Apa kabarnya hari ini Kak? Lumayan, alhamdulillah baik Kak. Terima kasih Kak Dian sudah mau datang di podcast saya hari ini. Nah, di podcast ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak mengenai tentang tata aturan pemerintahan dan prinsip-prinsip pemerintahan. Apakah kakak sudah siap? Ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan ini. Menurut kakak, apa sih kedudukan dan wewenang MPR? Menurut saya, jadi sejak amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. MPR belajar di lembaga negara. Wewenang MPR ada beberapa yang saya ketahui, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga ada menetapkan peraturan tertib dan kode etik MPR. Yang jawaban dari saya. Jadi Kak, wewenang MPR itu kan yang kakak ketahui itu berarti yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik menjadi presiden dan wakil presiden, dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Jadi begitu ya Kak pembahasannya tentang kedudukan dan wewenang MPR. Baik Kak, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. A few moments later. Menurut kakak, apa sih kedudukan dan wewenang DPR? Menurut saya, DPR disebut sebagai salah satu lembaga tertinggi negara karena merupakan lembaga perwakilan rakyat. Wewenang DPR yang saya ketahui yaitu yang pertama ada menyusun dan membahas rancangan undang-undang dasar, dan yang kedua ada menyusun program legislasi nasional, dan yang ketiga ada menetapkan undang-undang bersama presiden. Jadi kesimpulannya ini ya Kak, kedudukan dan wewenang DPR disebut sebagai salah satu lembaga tinggi negara dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. Wewenang DPR yang kakak ketahui menyusun dan membahas rancangan undang-undang, kemudian menyusun program legislasi nasional, dan yang terakhir menetapkan undang-undang. Pertanyaan selanjutnya, apa sih menurut Kak Dian kedudukan, fungsi, dan wewenang DPD? Menurut saya, DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan yang pertama ada pengajuan untuk rancangan undang-undang kepada DPR, dan yang kedua ada ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungannya pusat dan daerah. Lanjut pertanyaan
pertanyaan berikutnya. Apa kedudukan dan wewenang presiden? Menurut saya, seorang presiden sebagai orang nomor satu di satu negara ya, memiliki dua tugas dan jabatan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wewenang presiden. Tidak tadi itu wewenang presiden. Wewenang presiden yaitu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Dan yang kedua adalah presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi kesimpulannya gini ya Kak, wewenang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tentang wewenang dan presiden. Jadi tadi Kak kita sudah membahas tentang wewenang dan tugas presiden. Lanjut, saya akan menanyakan tentang mengenai wewenang sebagai kepala pemerintahan itu bagaimana sih Kak? Wewenang sebagai kepala pemerintahan itu pertama ada memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang terakhir yang ketiga ada disahkan rancangan undang-undang dasar. Jadi wewenang sebagai kepala pemerintahan yaitu ada tiga poin. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana kedudukan dan wewenang lembaga yudikatif? Kedudukannya sebagai lembaga yang beroperasi dalam menguasai dan memastikan keberjalanannya undang-undang. Ada beberapa lembaga dari lembaga yudikatif yang saya ketahui. Yang pertama ada MA atau Mahkamah Agung. Merupakan salah satu lembaga tertinggi di negara yang memiliki wewenang penuh atas kekuasaan hukum dan kehakiman. Dan yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama Mahkamah Agung. Contohnya mengatur keputusan akhir dari hasil pemilu. Dan yang ketiga ada KY atau Komisi Yudisial, yaitu merupakan lembaga yudikatif yang bersifat independen. Wewenangnya yang pertama ada menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi pembahasannya mengenai kedudukan dan wewenang lembaga yudikatif ya Kak. Yang ada di lembaga yudikatif yang pertama Mahkamah Agung (MA), kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga Komisi Yudisial. Dan terakhir menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Itu yang masuk ke dalam komisi yudisial. Masuk ke lembaga komisi yudisial. Menjaga dan menegakkan kehormatan, komisi yudisial. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, Kak Ian, apakah kakak masih sanggup untuk menjawab pertanyaan dari saya di podcast kita hari ini? Masih. Baik, saya lanjut pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang terakhir ya guys. Menurut kakak, bagaimana sih kedudukan dan wewenang atau yang biasa kita sebut lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau singkatan dari BPK itu? Kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Kedudukan
kewajibannya sebagai lembaga tertinggi ya Kak. Ya, lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara kita yang mengurus tentang keuangan negara, mengurus tentang keuangan yang ada di negara kita. Itu yang saya tahu ya. Baik, berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Dian Puspita Anggraini sudah mau datang ke podcast saya hari ini. Nah, itu dia akhir pembincangan podcast kita. Dan semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman mau menonton podcast ini. Itu dari podcast Haru Hara. Ya, Haru Hara. Saya Satika Cahyani dan Kak Dian Puspita Anggraini pamit undur diri dari acara podcast ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.